Halo teman-teman, makasih banyak udah klik video ini. Kali ini saya mau ajak kalian bahas 5 pembunuh berantai paling kejam di dunia yang kehilangan kendali pada saat wawancara. Sebelumnya saya tidak bermaksud untuk menyudutkan, menyalahkan, atau menghakimi seseorang, suatu kaum, suku, ras, ataupun agama. Di sini saya hanya mengajak kalian untuk sama-sama belajar dari peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Makasih banyak buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe. Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya oleh Sang Maha Pencipta. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas ceritanya. Charles Manson. Charles Manson adalah seorang pemimpin sekte sesat Amerika, terpidana kasus pembunuhan, dan penulis lagu. Ia terkenal karena mendalangi pembunuhan Tate LaBianca pada tahun 1969 yang mengakibatkan kematian 9 orang, termasuk aktris Sharon Tate. Tanggal 9 hingga 10 Agustus 1969, Manson dan para pengikutnya yang dikenal sebagai keluarga Manson melakukan serangkaian pembunuhan brutal di Los Angeles. Manson ditangkap di bulan Oktober 1969 dan kemudian dihukum karena pembunuhan tingkat pertama dan konspirasi sekitar tahun 1979. Charles Manson bersedia diwawancarai oleh jurnalis Tom Snyder yang disiarkan dalam acara Tomorrow's di NBC. Wawancara tersebut menjadi konfrontatif ketika Snyder menantang klaim Manson bahwa ia tak bersalah dan mempertanyakan kepemimpinannya atas keluarga Manson. Selama wawancara, Manson menjadi gelisah dan menyangkal bahwa ia tidak bersalah. Dia mengklaim bahwa dia adalah korban dari keadaan dan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh para pengikutnya tanpa pengetahuan atau persetujuannya. Snyder menekan Manson atas perannya dalam pembunuhan tersebut dengan mengutip bukti-bukti dari persidangan dan pernyataan dari para pengikut Manson. Manson semakin tidak bersahabat, menuduh Snyder sebagai bagian dari konspirasi untuk menjebaknya seperti pembunuh berantai John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, seorang pembunuh berantai dan penjahat seksual asal Amerika, adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah kriminal. Namun, di balik penampilannya yang terlihat normal, tersimpan sebuah rahasia yang mengerikan. Antara tahun 1972 hingga 1978, Gacy memperkosa, menyiksa, dan membunuh setidaknya 33 pria dan anak laki-laki. Sebagian dari mereka banyak dikubur di ruang bawah tanah di bawah rumahnya. Kepribadian Gacy di depan umum adalah seorang individu yang ramah dan supel, yang sering tampil sebagai badut di acara-acara lokal. Hal ini membuatnya dijuluki sebagai badut pembunuh. Meskipun ada banyak bukti yang memberatkannya, Gacy secara konsisten menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut. Selama wawancara, dia menunjukkan sedikit penyesalan atas tindakannya. Seringkali menyela wartawan dan mengklaim bahwa dia disalahpahami. Sikapnya adalah salah satu sikap arogansi dan pembangkangan. Saat dia berusaha memanipulasi kronologi seputar kejahatannya, Gacy bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Meskipun ada penemuan mayat-mayat di bawah rumahnya, dan perilaku Gacy tidak menentu dan meresahkan. Dia sering mengelak dari pertanyaan tentang kesalahannya, dan lebih berfokus pada ketidakadilan yang dirasakan terhadapnya. Gacy bukanlah satu-satunya yang mengklaim ketidakadilan, seperti pembunuh berantai berikutnya, yaitu Aileen Carol Wuornos. Aileen Wuornos, seorang pembunuh berantai asal Amerika Serikat, merupakan sosok yang kehidupan dan kejahatannya telah menarik perhatian publik. Lahir tahun 1956, Wuornos memiliki masa kecil yang keras, yang penuh dengan pengabaian dan pelecehan, yang menjadi awal dari kehidupan dewasanya yang penuh masalah. Di akhir tahun 80-an, ia terlibat dalam prostitusi jalanan di sepanjang jalan raya Florida. Sebuah gaya hidup yang pada akhirnya berujung pada serangkaian kekerasan antara tahun 1989 dan 1990. Wuornos menembak mati dan merampok 7 klien prianya. Para korbannya adalah para pria yang ia temui saat bekerja sebagai pekerja seks komersial. Dan sifat kejahatan ini sontak mengejutkan negara. Kasus Wuornos cukup unik, karena ia mengklaim bahwa pembunuhan tersebut merupakan tindakan pembelaan diri. Dia menegaskan bahwa kliennya telah memperkosa atau mencoba memperkosanya. Wawancara Wuornos sangat intens dan sering berubah-ubah. Ia dikenal suka marah-marah kepada wartawan
yang mengajukan pertanyaan yang dianggapnya tidak pantas atau mengganggu. Reaksinya adalah perpaduan antara kemarahan dan pembelaan diri, terutama ketika ditanya tentang motif. Warus mengklaim bahwa itu adalah pembelaan diri. Namun, pembunuh berantai berikutnya ini tidak dapat memberikan satupun alasan atas kejahatannya. Gary Ridgway. Pembunuh Sungai Hijau Gary Leon Ridgway, yang terkenal dengan sebutan pembunuh Sungai Hijau, adalah salah satu pembunuh berantai paling populer dalam sejarah Amerika. Pembunuhan yang dilakukan Ridgway dimulai di awal tahun 1980-an dengan menargetkan wanita yang rentan. Banyak di antaranya adalah pekerja seks atau pelarian. Julukannya sebagai pembunuh Sungai Hijau diambil dari lokasi di mana beberapa mayat korbannya ditemukan. Metode Ridgway sangat metodis. Ia akan mengiming-imingi korbannya dengan janji-janji uang atau transportasi hanya untuk mencekik dan membuang mayat mereka di daerah terpencil. Akhirnya tahun 2001, Ridgway ditangkap dan dalam sebuah pengakuan yang mengejutkan, ia mengaku telah membunuh 49 wanita selama wawancaranya. Ridgway mempertahankan wajah yang tenang dan terkendali. Dia menjadi mudah tersinggung dan meremehkan, sering mengalihkan pertanyaan atau memberikan jawaban yang tidak jelas. Psikolognya di penjara mengatakan bahwa perilaku ini menunjukkan keengganan untuk menghadapi sepenuhnya tindakannya, atau mungkin keengganan untuk menghidupkan kembali kenangan akan kejahatannya. Ridgway mungkin menjadi mudah tersinggung saat diwawancarai, tetapi setidaknya dia bukan pemuja setan seperti pembunuh berantai David Berkowitz. David Berkowitz, putra Sam David Richard Berkowitz, yang terkenal dengan julukan anak Sam dan pembunuh kaliber .44, adalah nama yang masih membangkitkan rasa takut dan penasaran antara tahun 1976 dan 1977. Pada bulan Juli, Berkowitz memulai aksi penembakan mematikan dengan target pasangan muda di dalam mobil yang sedang diparkir. Teror yang dilakukan Berkowitz mengakibatkan 8 penembakan, merenggut nyawa 6 orang, dan menyebabkan beberapa orang lainnya terluka. Serangannya yang acak dan brutal membuat kota itu panik dan penduduknya hidup dalam ketakutan akan serangan berikutnya. Akhirnya, tahun 1977, Berkowitz berhasil ditangkap dan dia mengaku bersalah atas penembakan tersebut. Selama wawancara, perilaku Berkowitz seringkali agresif dan defensif. Dia terlihat jengkel ketika ditanyai tentang dugaan kerasukan setan dan sering menuduh media melebih-lebihkan kejahatannya. Kekerasan Berkowitz bukan hanya reaksi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menyelidik, tetapi juga merupakan ekspresi dari rasa frustasinya terhadap cerita yang dibangun di sekelilingnya. Dia merasa disalahpahami dan disalahartikan, sebuah sentimen yang dia ungkapkan dengan meningkatnya permusuhan. Tuduhan Berkowitz terhadap media adalah upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas ceritanya. Oke teman-teman, gimana cerita kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang pengen request cerita, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian dari saya Yongki. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.